Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Putri dengan NIM CMR 02561 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat 2B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Studi Cross-Sectional Hubungan Sosial Ekonomi, Gizi, dan Infeksi Soil Transmitted Helminth pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara status ekonomi, keluarga, dan status gizi anak sebagai variabel independen dengan kejadian infeksi soil transmitted helminth atau kecacingan sebagai variabel dependen. Masalah ini diangkat karena infeksi STH masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama pada anak usia sekolah di wilayah tropis. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Dibal, Kabupaten Boyolali, karena lokasi tersebut memiliki faktor risiko lingkungan seperti kedekatan dengan area persawahan dan fasilitas sanitasi yang kurang memadai. Yang pertama, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 di SD Negeri 2 Dibal, Kabupaten Boyolali. Yang kedua, sampel penelitian berjumlah 69 responden yang memenuhi kriteria restriksi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Dari jumlah tersebut, sebesar 55,1% adalah laki-laki dan 44,9% adalah perempuan. Yang ketiga, metode. Desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Status sosial ekonomi menggunakan kuesioner terstruktur berisi 17 pertanyaan yang diisi oleh orang tua atau wali murid. Status gizi, pengukuran antropometri berdasarkan indeks IMT per umur sesuai standar Kementerian Kesehatan. Infeksi STH, pemeriksaan sampel feses secara mikroskopis menggunakan metode direct smear. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat atau uji chi-square, dan multivariat atau regresi logistis ordinal yang menggunakan SPSS. Yang keempat, hasil. Insiden infeksi STH ditemukan cukup tinggi, yaitu sebesar 31,9%. Tidak terdapat hubungan signifikan antara status sosial ekonomi keluarga dengan kejadian STH dengan frekuensi sebesar 0,749. Tidak terdapat hubungan signifikan antara status gizi anak dengan kejadian STH sebesar frekuensi 0,404. Analisis multivariat juga menunjukkan tidak adanya hubungan bermakna secara statistik. 0,369. Penggunaan kuesioner sederhana untuk mengukur status ekonomi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Terdapat variabel potensial lain yang memengaruhi STH yang tidak diteliti. Yang kelima, pendapat rekomendasi. Peneliti menyarankan perlunya penelitian lanjutan terhadap faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kejadian STH. Faktor-faktor tersebut meliputi higienitas perorangan seperti kebersihan tangan, kuku, kaki, dan kebersihan makanan yang dikonsumsi, karena dinilai memiliki pengaruh lebih langsung dibandingkan faktor ekonomi atau lingkungan. Yang keenam, kekurangan jurnal. Berdasarkan sumber, keterbatasan penelitian ini meliputi jumlah sampel relatif kecil dan hanya terbatas pada satu sekolah, sehingga tidak dapat mewakili populasi yang lebih luas. Desain cross-sectional membatasi kemampuan dalam menentukan hubungan sebab akibat. Penggunaan kuesioner sederhana untuk mengukur status ekonomi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Terdapat variabel potensial lain yang memengaruhi STH yang tidak diteliti. Yang ketujuh, kelebihan jurnal. Menggunakan metode pengukuran yang terstandar seperti standar antropometri Kementerian Kesehatan dan metode pemeriksaan laboratorium yang diakui, memberikan data lokal yang spesifik mengenai prevalensi kecacingan di wilayah yang sebelumnya datanya masih terbatas.
Analisis data dilakukan secara komprehensif mencakup tingkat univariat hingga multivariat. Yang kedelapan, pendapat untuk jurnal. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan status gizi tidak selalu menjadi penentu utama infeksi STH pada anak di tingkat lokal tertentu. Hasil ini menekankan pentingnya bagi otoritas kesehatan untuk lebih fokus pada intervensi perilaku dan kebersihan individu daripada hanya mengandalkan perbaikan status ekonomi untuk menurunkan angka kecacingan. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi tingginya angka infeksi yaitu sebesar 31,9% di lokasi studi yang merupakan informasi krusial untuk tindakan medis segera di sekolah tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.